Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiwa Mustafa, mahasiswa Universitas Terbuka M859667617, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 6. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA sesi ketiga, yaitu tentang ekosistem. Nah, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup, dan keduanya tidak bisa dipisahkan. Ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Untuk komponen biotik terdiri dari produsen, yaitu tumbuhan, dan konsumen, yaitu hewan, serta dekomposer sebagai zat pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari zat anorganik, zat organik, dan juga iklim. Dari cara terbentuknya ada dua jenis ekosistem. Ada ekosistem alami dan juga ada ekosistem buatan. Untuk ekosistem alami adalah ekosistem yang sudah dibuat dari proses secara alami. Yang kedua yaitu ekosistem buatan, yang dimana ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan hidupnya di dalam hidupnya. Dan praktikum IPA yang akan kita laksanakan yaitu tentang ekosistem darat, alami, dan juga buatan. Adapun bahan dan alat yang harus disiapkan, yang pertama ada lembar pengamatan, yang kedua alat tulis, yang ketiga aplikasi barometer, dan yang keempat lingkungan sekitar. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan menuju ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisi yang ada di dalam hutan yaitu sebagai berikut. Antara lain, kondisi cahayanya cukup, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut dan subur, anginnya cukup semeliwir, serta keadaan airnya yang sangat cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada tanaman singkong. Yang kedua ada tanaman tembakau. Yang ketiga ada tanaman pohon pisang. Yang keempat ada tanaman pepaya. Dan yang kelima ada tanaman pohon alpukat. Nah, kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana kelima tanaman tersebut membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Di beberapa tanaman juga ada yang memerlukan hewan untuk membantu dalam proses penyerbukan. Selanjutnya kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada ulat bulu. Yang kedua ada semut. Yang ketiga ada kumbang. Yang keempat ada kupu-kupu. Dan yang kelima ada tongeret. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup dan organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan dari sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemui yaitu jamur, bakteri, dan berbagai jenis cacing. Selanjutnya, kita menuju ekosistem darat buatan, yaitu sawah.
Komponen abiotik yang akan kita amati yaitu meliputi cahaya. Terlihat cahayanya cukup terik, suhunya mencapai sekitar 32 derajat Celcius. Tanahnya sedikit kering, anginnya cukup semilir ya, dan kondisi airnya agak banyak ya, atau lumayan cukup. Adapun ekosistem biotik yang kita temui yaitu ada ekosistem sawah, yaitu yang pertama di sini ada padi ya. Yang kedua ada rumput. Yang ketiga ada pohon jagung. Selanjutnya ada tanaman genjer. Dan yang terakhir yaitu tanaman bandotan. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka memerlukan cahaya matahari, tanah, dan juga air untuk membantu proses pertumbuhan dan juga perkembangan. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya juga terdapat jenis-jenis hewan. Yang pertama ada siput. Yang kedua ada capung. Yang ketiga ada semut. Yang keempat kupu-kupu. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen abiotik dan biotik lainnya. Mereka juga membutuhkan oksigen, air, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Adapun decomposer atau pengurai yang ditemukan di ekosistem sawah, jamur, dan cacing. Nah, itu untuk pengertian dan penjelasan singkat tentang ekosistem. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang dalam penjelasan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.